Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kita boleh berjumpa kembali dalam waktu teduh bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor, edisi Selasa 20 Desember 2022. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Wahyu 22 ayat 6-17. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Bapa atas hari baru yang Engkau anugerahkan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas kesehatan yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Pada saat ini kami akan membaca dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini kami boleh mengerti dan kami boleh pahami. Biarlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang akan hadir di tengah-tengah kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Wahyu 22 ayat 6-17. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Kedatangan Tuhan Yesus. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar. Dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Dan aku, Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihat, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk jemaat aku. Adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarkannya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Demikian pembacaan firman Tuhan. Amin. Tema kita hari ini adalah Alfa dan Omega. Pamulan Nasya maka tampakana. Alfa dan Omega adalah abjad pertama dan terakhir dalam abjad Yunani. Karena itu diterjemahkan yang awal dan yang akhir, atau yang pertama dan yang terkemudian. Pernyataan ini diucapkan sebagai bagian dari wahyu yang terakhir kepada Yohanes yang termuat dalam Wahyu pasal 22 ini. Pernyataan ini ingin menegaskan bahwa Tuhan adalah pemilik sejarah manusia dan dunia ini, sehingga ia juga terus hadir dalam sepanjang sejarah manusia
dan dunia ini. Kata pertama dalam Kejadian 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya. Dan kata terakhir dalam kitab Wahyu ditutup dengan perkataan amin. Wahyu 22 ayat 21. Menunjukkan secara langsung bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sebagai satu kesatuan yang utuh tidak terpisahkan. Dengan pernyataan ini, setiap orang yang percaya kepadanya tidak perlu ragu untuk mempercayakan kehidupannya ke dalam kuasa Tuhan. Termasuk ketika kita mengalami banyak tantangan, penderitaan, penindasan, dan lain-lain, seperti halnya yang dialami oleh orang percaya pada saat wahyu ini disampaikan. Penegasan dari Tuhan sebagai Alfa dan Omega menjadi jaminan bagi kita bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang terus-menerus meneguhkan, menguatkan, membimbing, menuntun, dan menantang kita dalam menjalani kehidupan yang Ia anugerahkan ini. Dengan demikian, tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang percaya untuk tetap teguh dan setia dalam iman sambil menyongsong kedatangannya kembali. Hal ini ternyata dan terbukti dalam hampir setahun yang akan kita lalui ini, di mana kita menjalani hidup kita dengan berbagai dinamikanya, namun kasih Tuhan tidak meninggalkan kita. Ia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh mengingatkan kami kembali untuk kami boleh terus menegur, meneguhkan, menguatkan, dan menuntun kami dalam menjalani kehidupan yang Engkau anugerahkan. Tuhan, biarlah kami boleh yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami umat-Mu. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk pemerintahan kami, mulai dari pusat sampai ke pelosok tanah air. Biarlah Engkau ya Tuhan yang akan memberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam mereka memimpin negara kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang Engkau berikan berkat yang melimpah. Kiranya Engkau Tuhan memberkati mereka dalam setiap usaha yang dilakukan. Dan biarlah mereka boleh berbagi buat saudara-saudara kami yang membutuhkan. Biarlah Engkau Tuhan yang mereka boleh menjadi saluran berkat dimanapun mereka berada. Tuhan, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu, tetapi Engkau Tuhan yang Maha Tahu. Tuhan, biarlah Engkau ya Bapa yang akan memberkati setiap dokter dan tenaga medis yang merawatnya. Biarlah dengan bilur-bilur-Mu ya Tuhan, mereka boleh sehat dan pulih kembali. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang berduka, Tuhan hiburkan dan kuatkan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami agar mereka tidak lalai dalam menjalankan tugas dan kewajiban mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul dalam permasalahan mereka. Kiranya Engkau Tuhan yang akan hadir di sana bersama-sama dengan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan buat jemaat-Mu yang sedang berulang tahun. Engkau tambahkan berkat-Nya, berikan kesehatan dan sukacita. Kami juga mendoakan orang tua kami yang dalam masa tuanya, biarlah mereka senantiasa diberikan kesehatan dan kenyamanan dalam menjalani hari-hari indah mereka. Jikalau ada orang tua kami yang sakit, Tuhan, Engkau sembuhkan dan pulihkan. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Ampunilah segala dosa yang sering kami perbuat melawan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian saat teduh kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.